Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar sains dan teknologi. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama: Zansabil Huday Anggara. NIM F1S1211144, ruang R004, dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari Eskom MSI. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasi saya dengan judul Pola Interaksi Sains dan Teknologi dan Aplikasinya bagi Kehidupan. Era revolusi industri 4.0 membawa konsekuensi terhadap pendidikan sains untuk mampu mempersiapkan individu yang memiliki kompetensi mumpuni dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dengan mengaplikasikan kemajuan teknologi pada kegiatan pembelajaran, kajian ini memberikan gambaran terhadap peranan pembelajaran sains di era revolusi industri 4.0. Hasil kajian menunjukkan bahwa sains berkaitan erat dengan teknologi. Selanjutnya, bahwa sains memiliki peranan yang sangat besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, baik secara soft skill maupun hard skill. Sains memiliki peranan dalam mendorong peserta didik untuk mampu mengaplikasikan pemahamannya akan sains dalam menghasilkan suatu karya teknologi yang bermanfaat dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hal tersebut mengingat karena teknologi merupakan aplikasi dari sains. Melalui sains, peserta didik berlatih mengembangkan kemampuan berpikir secara logis dan kritis. Selanjutnya, melalui sains, peserta didik juga dilatih untuk melakukan penemuan dan rekayasa dengan menerapkan berbagai kerja ilmiah. Pola interaksi sains dan teknologi dan aplikasinya bagi kehidupan. Pesatnya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan semakin kompleksnya tantangan masa depan menandai era baru yang disebut dengan era revolusi industri 4.0. Pada era ini, teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Hal ini memberikan konsekuensi dan dampak yang nyata bagi bidang pendidikan sains, yang mana pendidikan sains harus didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masa depan. Melalui pemanfaatan teknologi, pendidikan sains memiliki peranan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif dan memiliki kompetensi unggul baik secara soft skill maupun hard skill, sehingga dapat disejajarkan bahwa mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain dalam menghadapi berbagai isu-isu global. Hal ini senada dengan pendapat Kanematsu and Berry bahwa menyiapkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing secara global dan menguasai perkembangan teknologi merupakan hal yang penting untuk semua orang dan penting bagi masa depan suatu negara. Subakti HDKK 2018. Sains sendiri merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari alam semesta dan segala isinya serta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Manusia menggunakan teknologi karena memiliki akal. Dengan akalnya, manusia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah memiliki banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah diklasikan dalam dekade terakhir ini. Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan kita tidak terlepas dengan namanya media dan kehidupan sosial yang terpengaruh oleh iptek. Berdasarkan konsep yang ada,
Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya semiotik yang mana mendasari seseorang dalam proses dekonstruksi dasar suatu gambar. Dalam proses dekonstruksi ini, terdapat perpaduan antara pembaca skadik dan persepsi terkait budaya. Hasil dari proses perpaduan ini menghasilkan sebuah konotasi dan denotasi yang mana akan berubah pada sebuah ikon, simbol, kiasan, dan metonimi. Munculnya berbagai teknologi di sekitar manusia mempengaruhi model interaksinya. Dengan kemunculan era Web 2.0 membawa para generasi yang hidup di zamannya menyesuaikan pola perilakunya. Mereka cenderung bersosialisasi lewat media sosial, blog, serta menyimpan beberapa data penting mereka dengan teknologi hybrid cloud. Adanya perkembangan teknologi yang masif haruslah diimbangi dengan proses perluasan jangkauan yang dapat dinikmati setiap lini masyarakat, serta mampu menggunakan media digital tersebut untuk mendukung pekerjaan serta fasilitas pendidikan. Dampak yang sangat terasa dengan adanya perkembangan iptek ini yaitu pola interaksi individu dengan individu lainnya. Awalnya masyarakat lebih intens terhadap muka dalam melakukan interaksi apapun, entah dalam hal sosial maupun ekonomi. Akhir-akhir ini kebiasaan itu mulai pudar. Mereka cenderung melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi via daring. Mereka dimanjakan dengan fitur-fitur yang disediakan pihak pengembangan aplikasi dengan melakukan kegiatan sosial ataupun ekonomi hanya dengan di rumah saja. Hal ini merupakan secuil dampak dari adanya perkembangan iptek yang mempengaruhi segi sosial dan ekonomi. Pengaplikasian sains dan teknologi dalam kehidupan. Contoh pengaplikasian sains dan teknologi dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Pencatatan kehadiran karyawan dengan sistem fingerprint. Pada mesin perekam sidik jari, terdapat perangkat elektronik untuk merekam gambar digital dari pola sidik jari. Gambar tersebut kemudian disimpan sebagai data oleh sistem. Jika seseorang yang melakukan presensi kehadiran telah terekam oleh sidik jarinya, maka secara otomatis mesin akan mencocokkan dengan data yang telah disimpan dan terhitung sebagai kehadiran. Sistem tersebut menggunakan metode sains data untuk dapat mengidentifikasi keamanan pola sidik jari, kesamaan pola sidik jari. Pencarian rute tercepat via Google Maps. Google mencatat setiap perjalanan penggunanya, termasuk rute, waktu, dan kecepatannya. Hal ini membuat Google mempunyai banyak data untuk diolah dan digunakan untuk memberikan rekomendasi pada penggunanya dalam menentukan rute tercepat ke suatu tempat. Semakin banyak pengguna yang melewati suatu tempat tersebut, maka semakin akurat juga perkiraan atau rekomendasi yang diberikan oleh Google. Pendeteksi adanya kanker dari foto röntgen. Pada teknologi ini, sistem mengumpulkan data dan mempelajari data pasien yang terkena kanker. Kemudian, saat dilakukan pendeteksian, sistem akan mendeteksi pasien diduga menderita kanker atau tidak berdasarkan data yang telah dipelajari tersebut. Itulah tadi beberapa contoh pengaplikasian sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Interaksi manusia komputer, kemajuan teknologi. Konsep teknologi. Manusia pada awalnya tidak mengenal konsep teknologi. Kehadiran manusia purba pada masa prasejarah hanya mengenal teknologi sebagai alat bantunya dalam mencari makan, alat bantu dalam berburu, serta mengolah makanan. Alat bantu yang mereka gunakan sangatlah sederhana, terbuat dari bambu, kayu, batu, dan bahan sederhana lain yang mudah mereka jumpai di alam bebas. Misalnya, untuk membuat perapian, ia memanfaatkan bebatuan yang dapat memunculkan percikan api. Tujuan sains dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realitas sehari-hari, bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Manfaat sains dan teknologi. 1. Mempermudah komunikasi. 2. Mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. 3. Waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi. Informasi yang diperoleh juga akurat. 4.
4. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Banyaknya industri baru dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. 8. Mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka. 9. Dapat membawa kita manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Dampak positif perkembangan teknologi: mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya, dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Selain dampak positif dari perkembangan ilmu teknologi, justrunya juga ada dampak negatif yang dihasilkan oleh perkembangan tersebut. Dampak negatif perkembangan teknologi: dampak positif yang dirasakan oleh berkembangnya teknologi dapat mempermudah dan meningkatkan kenyamanan hidup kita. Namun terdapat beberapa pengaruh negatif dari perkembangan teknologi apabila tidak digunakan dengan bijak. Beberapa dampak negatif perkembangan teknologi dapat dilihat di bawah ini. 1. Membuat candu terhadap gadget yang dimiliki dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. 2. Berkurangnya sosialisasi antar manusia karena terlalu fokus kepada dirinya yang berinteraksi dengan teknologi. 3. Meningkatkan jumlah pengangguran karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dibandingkan manusia. Kesimpulannya, pada era teknologi ini, segala permasalahan manusia dapat diselesaikan dengan bantuan teknologi yang semakin modern. Manusia dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain yang berada jauh di posisinya. Ini berkat teknologi yang semakin canggih. Selain itu, manusia juga dengan cepat memperoleh informasi-informasi yang mereka butuhkan. Dan banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh teknologi sehingga manusia dengan mudah dan menghadapi hidup ini. Ini membuktikan bahwa teknologi mempunyai peranan positif dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Tetapi tanpa kita sadari, teknologi juga mempunyai dampak negatif bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Banyak sekali produk-produk dari kecanggihan teknologi seperti video konferensi, komputer, rekayasa, genetika, email, telepon genggam, dan teknologi nirkabel lainnya. Teknologi tersebut selain bermanfaat bagi manusia, tetapi juga dapat membawa bencana, antara lain yaitu banyak pihak yang akan menderita jika kita semua berkomunikasi di hadapan layar saja tanpa melakukan perjalanan bisnis apapun. Seperti perusahaan penerbangan, biro perjalanan, perhotelan, restoran, perusahaan taksi, dan banyak lagi pihak terkait lainnya. Banyak pengangguran sangat mengerikan seandainya robot-robot akan menggantikan peran manusia lebih jauh. Efek negatif kompensasi adalah menciptakan kemalasan. Contoh paling dekat adanya perkembangan teknologi saat ini bisa dilihat saat saya mengupload video ini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, mustahil untuk saya bisa membuat video ini. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan atau pengucapan kata dalam video saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu dosen Dewi Lestari yang telah membimbing saya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.